Wahai saudara, prediksi saya di Piala Dunia 2026 kali ini, yang nanti akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini adalah tim yang berwarna jersey merah. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kalau kita lihat, pertama kita lihat dari histori intro di beberapa FIFA World Cup di tahun 2022 dan 2014. Di situ sangat jelas mengenai pola daripada intro yang dibuat oleh FIFA World Cup. Ada beberapa yang menarik yang harus kita teliti dengan baik. Di mana di tahun 2014 kita lihat di mana bendera Jerman dan juga bendera Argentina yang diperhadapkan di partai final juga begitu. Nah, kalau kita lihat juga di tahun 2022 di mana Argentina dihadapkan juga dengan Prancis. Dan ini menarik. Dan kalau kita lihat di intro Piala Dunia di tahun 2026 ini, saya melihat ada potensi dari warna biru dan warna merah. Tapi kita tidak akan tahu antara merah yang mana dan biru yang mana yang akan memenangkan pertarungan ini. Sangat menarik pastinya. Nah, kalau kita lihat di The Economist Cover 2026, di situ sangat jelas kita lihat desain yang dibuat oleh orang-orang di sana, orang-orang Amerika, yaitu kita lihat mengenai jersey merah dan juga ada beberapa toko penting di gambar yang mereka buat. Dan ini menarik. Menariknya kenapa? Menariknya semua ini sudah didesain untuk tahun 2026 di negara mereka begitu. Nah, kalau kita lihat cukup menarik daripada prediksi Joachim Clement. Dia pernah sempat memprediksikan bahwa Belanda yang akan menjuarai Piala Dunia di 2026 ini. Dia final bersama Portugal. Dan ini menarik. Menariknya kenapa? Karena dia ini meneliti berdasarkan dari sudut tolak ukur dia, di mana dia memakai beberapa faktor, misalnya sosial, ekonomi, dan politik. Dan ini sangat menarik. Asumsi saya, kenapa sampai dia sangat yakin mengenai prediksi dia? Kalau kita lihat dari histori yang tadi saya jelaskan di awal tadi, nah ini akan terkoneksi di mana apa? Kalau kita lihat Mahkamah Hukum Internasional tertinggi itu berada di Den Haag, di Belanda. Nah, kita lihat dari kasusnya Trump di mana dia sempat menelepon Presiden FIFA untuk bagaimana melakukan peninjauan ulang terhadap kartu merah yang diberikan kepada pemain timnas Amerika begitu. Dan itu langsung di ACC begitu. Intervensi luar itu bisa terjadi. Nah, kita lihat hal ini menarik. Menarik kenapa? Menarik karena kalau saya asumsikan cara berpikirnya Joachim Clement, bagaimana beliau melihat dari faktor-faktor tadi, di mana saya melihat juga bahwa bisa saja Benjamin Netanyahu Israel ini dia menekan Trump agar bagaimana intervensi agar bisa berikan kemenangan kepada timnas Belanda. Kalau timnas Belanda menang, otomatis kan si Netanyahu ini kan dia juga bisa ada negosiasi kepentingan dia di belakang meja, di mana apa dia bisa negosiasikan, dia tidak bisa ditangkap oleh Mahkamah Hukum tertinggi di internasional begitu. Karena dia tahu bahwa itu cukup penting untuk kepentingan masa depan dia dan peradaban dia. Nah, sehingga apa dia akan melakukan konsolidasi seperti itu untuk bagaimana memenangkan Belanda. Tapi saya balik lagi kepada persoalan di mana saya sangat yakin dengan nanti kostum merah dan biru ini yang akan berada di partai final. Dan kalau kita lihat apa saja tim dengan jersey utama berwarna biru dan berwarna merah. Nah, kalau kita lihat di peserta daripada yang tersisa di Piala Dunia kali ini, di mana kita lihat yang masih memakai jersey berwarna merah dan biru. Salah satunya misalnya Maroko, Norway, terus juga kita lihat Spanyol, ada juga Belgia. Nah, kalau biru kan kita tahu Prancis, Argentina. Nah, inilah yang akan menarik di mana apa? Hanya satu pemenang, yaitu
kostum yang berwarna merah. Dan menurut kalian, siapakah yang akan menang di kontestasi Piala Dunia dengan kostum berwarna merah? Tulis di kolom komentar.